Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang komponen demografi yang terakhir, yaitu tentang migrasi. Tujuan belajar dari dinamika penduduk yang terakhir, yaitu mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami konsep dalam komponen demografi seperti migrasi, mobilitas sosial, dan perpindahan sosial. Nah, dinamika penduduk yang terakhir itu terkait migrasi tadi ya sudah, dan mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, perpindahan sosial. Definisi dari migrasi adalah salah satu dari ketiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, sedangkan faktor lainnya adalah kelahiran dan kematian. Jadi migrasi ini adalah sebuah perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain yang cenderung nantinya akan berdampak pada pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Nah, kita lihat nih definisinya, di mana perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik negara, batas administrasi, dan batas negara. Bentuk-bentuk perpindahan dari migrasi tersebut ialah yang pertama, perubahan tempat yang bersifat rutin atau yang bersifat dilakukan sehari-hari ya. Kemudian kedua, perubahan tempat yang tidak bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali. Jadi ada yang pindah karena rutinitas, ada yang pindah karena sementara, ada yang pindah dengan tujuan menetap dan tidak kembali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh seperti kalian itu termasuk yang mana? Mahasiswa berpindah dari daerahnya ke lokasi tujuan, yaitu kampus. Nah, itu disebut dengan perubahan tempat yang tidak yang bersifat rutin. Seperti itu. Nah, jenis-jenis migrasi itu ada migrasi masuk, migrasi keluar, neto, dan bruto. Untuk migrasi masuk artinya masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Seperti kalian masuk ke daerah Telang atau Bangkalan karena tujuan kuliah. Kemudian migrasi keluar, perpindahan keluar dari suatu daerah asal. Kemudian yang neto, selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar, sedangkan bruto jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian ada migrasi total, di mana seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi masa hidup dan migrasi pulang. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Jadi semacam TKI itu termasuk ke migrasi internasional. Migrasi semasa hidup yaitu migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Artinya misalnya kelahirannya di Madura, namun ternyata karena suatu hal tempat kerja, diterima kerja di daerah lain, maka itu disebut dengan migrasi semasa hidup. Kemudian migrasi parsial adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari satu daerah asal. Istilah migrasi juga ada yang dinamakan dengan arus migrasi. Yang namanya arus itu meliputi jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Jadi arus migrasi ini ada jangka waktunya. Kemudian selain migrasi itu juga ada urbanisasi, di mana artinya bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah kota yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Itu adalah urbanisasi. Misalnya untuk mencari pekerjaan, biasanya orang desa di daerah pedesaan itu melakukan perpindahan ke kota. Kemudian transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi itu ada dua, ada pendorong dan penarik. Untuk faktor pendorong itu merupakan makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh. Itu pendorong migrasi. Misalnya karena suatu daerah itu memiliki keterbatasan SDA, sedangkan SDA tersebut dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga untuk melakukan sebuah usaha atau industri maka dia akan migrasi ke tempat lain, seperti itu. Kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kita rasakan di daerah pedesaan, karena di pedesaan itu kebanyakan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga orang pedesaan itu berpindah ke daerah perkotaan. Kemudian faktor ketiga, adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal. Nah, jadi ketika ada diskriminasi terkait tersebut, maka di situ akan cenderung berpindah ke daerah lain. Kemudian yang keempat, tidak cocok lagi dengan adat budaya kepercayaan di tempat asal. Jadi tidak adanya kecocokan atau alasan pekerjaan. Yang tadi sudah saya katakan ya, misalnya lahirnya di Madura tapi kerjanya di Jakarta atau di Surabaya. Nah, itu karena alasan pekerjaan. Kemudian karena bencana alam, banjir dan wabah penyakit. Nah, itu juga biasanya cenderung mendorong untuk migrasi. Nah, sedangkan faktor penarik, biasanya orang itu melakukan migrasi karena adanya superior di tempat yang baru. Jadi adanya suatu kemewahan di tempat baru, sehingga dia berpikiran, oh kalau misalkan saya pindah ke tempat yang lebih lebih aman, maka kemudian fasilitas semuanya lengkap. Nah, baru itu biasanya akan muncul yang namanya migrasi. Kemudian yang kedua itu kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nah, ya karena tadi ya alasan pekerjaan, sehingga orang itu melihat upah. Ketika suatu daerah itu memiliki upah yang sangat tinggi, maka secara otomatis tenaga kerja akan berbondong-bondong ke daerah yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerahnya. Misalnya Jakarta, semua orang berimpian untuk bukan semua orang, beberapa orang itu ada yang berimpian untuk bekerja di Jakarta karena mereka memiliki pandangan bahwasanya Jakarta itu adalah kota besar dan UMR atau gaji pendapatan di Jakarta itu jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain, misalnya seperti Surabaya, kemudian Madura apalagi ya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalkan gajinya lebih tinggi, pasti orang-orang akan cenderung ke arah yang lebih memadai. Kemudian faktor penarik berikutnya itu karena adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, kayak misalnya contohnya saya pribadi gitu ya. Saya melanjutkan pendidikan tinggi di luar Madura, yaitu ke Jawa Barat. Nah, kenapa? Nah, karena dirasa pendidikan yang cukup bagus untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi itu berada di luar Madura menurut saya, sehingga saya memutuskan untuk migrasi ke luar daerah, yaitu Jawa Barat. Jadi contohnya kayak gitu, contoh dari migrasi seperti itu. Namun migrasinya tidak bersifat tetap, hanya bersifat sementara. Nah, kemudian faktor penarik yang terakhir itu adalah keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya karena iklim, karena perumahan, sekolah, atau fasilitas lainnya. Jadi ini terkait sarana dan prasarana ya. Kalau misalkan di suatu daerah itu sarana dan prasarananya lengkap, maka secara otomatis orang itu berpikiran, oh kalau di sana lengkap berarti semuanya bisa
bisa teratasi gitu, bisa apa ya, bisa membuat nyaman seseorang ketika sarana dan prasarananya lengkap. Contohnya saja kayak misalkan Jakarta dan Surabaya. Saya rasa Jakarta Surabaya itu adalah kota besar yang di mana sarana dan prasarana itu cukup lengkap. Misalnya dari hal apa itu namanya tuh, toko, supermarket, mall, dan kemudian tempat belajar, perpustakaan. Nah, itu saya rasa lebih lengkap ya dibandingkan di daerah. Kalau di daerah kan ada beberapa daerah yang ternyata masih terbatas seperti itu. Kayak sekolah, ternyata sekolah di luar itu pesaingnya cukup banyak dibandingkan dengan sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil. Jadi seperti itu. Teori migrasi itu ada migrasi dan jarak, di mana banyak migran pada jarak yang dekat. Migran jarak jauh lebih setuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri. Kita contohkan seperti Pulau Jawa ya, di mana Pulau Jawa itu menarik peminat untuk tetap apa ya, tinggal di sekitaran Pulau Jawa, karena Pulau Jawa itu terkenal dengan pulau industri, pulau perdagang, daerah perdagangan atau daerah industri. Pusatnya industri itu ya di Jawa gitu. Nah, migrasi bertahap itu adanya arus migrasi yang terarah. Arus dan arus balik. Arus dan arus balik, setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik menggantinya. Kemudian ada perbedaan antara desa dan kota. Nah, masalah akibat urbanisasi itu ada pertambahan jumlah penduduk, kemudian perubahan struktur umur, kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan gangguan kesehatan. Misalnya ini ya, kalau yang di atas saya rasa sudah otomatis ya, ketika ada urbanisasi yang semakin meningkat, maka otomatis pertambahan jumlah penduduknya itu juga semakin meningkat. Kemudian perubahan struktur umur, misalnya kalau yang tadinya itu usia 15 sampai 64 itu hanya 500, karena adanya urbanisasi maka meningkat karena banyak orang produktif yang pindah ke daerah yang lebih mapan, misalnya seperti itu. Otomatis juga perubahan struktur umurnya berubah. Kemudian ada kemiskinan kota. Nah, ini yang kita rasakan ini mungkin di kota besar ya, kayak misalnya Jakarta. Ketika sudah urbanisasinya itu meningkat, otomatis kan di wilayahnya itu juga meningkat. Wilayahnya itu kan padat. Nah, ketika sudah padat, maka yang akan berdampak itu adalah eh, lapang sorry apa ya tempat yang tadinya itu tanah terbuka atau sawah itu berubah menjadi gedung atau apartemen atau kos-kosan. Nah, seperti itu. Jadi makin sempitnya lahan pertanian itu pasti, sehingga memicu terjadinya kemiskinan kota. Terlalu banyaknya perumahan, kemudian sangat padat, sehingga di situ akan nantinya berdampak pada lingkungan. Kemudian selain lingkungan itu, transportasinya juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, kemudian tingginya tingkat kriminalitas. Nah, itu maksudnya kemiskinan kota kita tinjau dari situ. Kemudian yang keempat, masalah akibat urbanisasi tadi ya, lapangan pekerjaan lebih sempit. Artinya, jika semua orang memutuskan untuk melakukan urbanisasi, maka pekerjaan yang tadinya itu harusnya diisi oleh orang kota karena adanya urbanisasi dari berbagai daerah, maka di situ akan muncul yang namanya permintaan tenaga kerja yang membludak atau yang banyak gitu ya. Nah, sehingga lapangan pekerjaannya lebih sempit. Kalau udah lebih sempit berarti
pesaingnya banyak, kemudian kualitasnya juga harus diperbaikin kayak gitu. Karena lapangan pekerjaannya kan udah sempit, sehingga pesaingnya itu pasti cukup banyak. Seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya yang tadinya itu butuh tenaga kerja 5 orang, namun karena adanya urbanisasi, maka yang daftar itu lebih banyak atau bahkan 3 kali lipat. Berarti peluang untuk masuk itu semakin sedikit. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah gangguan kesehatan lingkungan, kriminalitas bertambah. Ini yang sudah saya tadi singgung di kemiskinan ya. Jadi kesehatannya karena tadinya terlalu padat perumahannya, kemudian mereka kadang sampahnya juga belum apa ya, dibuang kepada tempat yang semestinya. Akhirnya banyak yang sampah-sampah berserakan, kemudian sungainya yang ternyata masih hitam, kemudian polusi udaranya yang ternyata banyak dengan kendaraan, sehingga kondisi ruang tata hijaunya berkurang akibat adanya kurangnya lahan yang sempit tadi. Nah, kemudian lingkungan kriminalitas yang juga bertambah, baik itu di transportasi umum maupun di tempat-tempat umum yang lain. Itu mungkin masalah terkait urbanisasi. Jadi ada migrasi, ada transmigrasi, ada urbanisasi, yang semuanya itu adalah perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun yang menjadi pembeda adalah ruang lingkupnya. Jadi kalau migrasi hanya perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain, kemudian urbanisasi itu adalah desa ke kota, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan terkait migrasi, yang kesimpulannya adalah migrasi itu bisa menambah jumlah penduduk di suatu wilayah, namun mengurangi jumlah penduduk di wilayah lain, seperti itu. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.